Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum soleh-soleha yang hebat-hebat. Yuk, seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran kita bernyanyi. Oke, ayo kawan, kita belajar di SDIT Alpikro Ceria. Jangan lupa selalu gembira bersama Bu Guru yang cantik soleha, bersama Pak Guru yang ganteng dan soleh. Siapa yang rajin belajar pasti akan pintar. Siapa yang rajin sholat pasti masuk surga. Tebruk SDIT Alpikro. Soleh, cerdas, kreatif, mandiri. Allahu Akbar. Oke sayang, alhamdulillah bertemu di KBM online. Tanggal berapa ya ini ya? Tanggal 21 Oktober 2020. Hari Rabu. Oke sayang, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tematik 3C yang bertema benda di sekitarku. Subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, wujud benda. Nah, lebih tepatnya bukunya seperti ini ya sayang ya. Sudah dibuka bukunya? Kalau sudah, yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, doa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke sayang, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antaranya, ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, di sini ada percakapan tentang membahas massa dan volume. Tony berkata, "Sulit sekali membuat jungkat-jungkitku turun kalau ayah tidak membantuku mengangkat tubuh ayah." Ayah menjawab, "Itu karena tubuh ayah lebih besar darimu, nak. Tubuh ayah memiliki massa yang lebih besar." Tony berkata kembali, "Massa? Apa itu massa, ayah?" Ayah menjawab, "Massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Oleh karena itu, kamu merasa sulit mengangkat tubuh ayah saat bermain jungkat-jungkit." Tony berkata lagi di teman-teman, "Oh, begitu ya. Jadi, massa tubuh ayah lebih besar daripada massa tubuhku ya, ya?" Ayah menjawab, "Benar, Tony. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Selain itu memiliki massa. Benda juga memiliki volume." Tony berkata nih sayangku, "Apa itu volume ya?" Ayah menjawab, "Benda-benda di sekitar kita menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut dengan volume. Misalnya saat kamu memasukkan bola ke dalam keranjang, bola tenis itu akan menempati sedikit ruang di dalam keranjang. Bagaimana kalau kita memasukkan bola basket ke dalam keranjang yang sama?
Tentu bola basket menempati ruang yang lebih banyak. Semakin besar ukuran suatu benda, semakin besar pula volumenya. Tony berkata, sayangku, "Oh, jadi bola basket memiliki volume yang lebih besar dari bola kasti ya?" Ayah menjawab, "Benar, nak. Nah, sekarang coba pegang kedua bola ini. Menurutmu mana yang masanya lebih besar?" Tony berkata, "Bola basket ya, karena bola basket terasa lebih berat." Ayah menjawab, "Betul, bola basket memiliki massa dan volume yang lebih besar dari bola kasti." Tony berkata, "Yeay, aku sekarang mengerti apa itu massa dan volume. Terima kasih, Ayah." Nah, dari percakapan tersebut kita mengetahui apa itu massa ya, sayangnya. Massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat, tetapi massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Nah, sekarang kita membahas volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Semakin besar ukuran suatu benda, semakin besar pula volumenya. Pengertian wujud benda. Wujud adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan benda dan wujudnya. Di taman ada banyak benda, ada benda yang berwujud padat, ada juga yang berwujud cair, dan juga gas. Coba amati gambar di samping, benda apa saja yang berwujud padat, cair, dan gas. Ayo sebutkan. Nih, ayunan berwujud apa, sayangku? Berwujud padat. Air berwujud apa, sayang? Cair. Udara berwujud gas. Itu adalah salah satu contoh wujud daripada cair dan gas. Kalau lebih belajar, yuk mari kita lanjut. Jenis-jenis wujud benda. Ada padat, ada cair, ada gas. 1. Benda padat. Contoh benda padat itu adalah salah satunya batu, kayu, batu bata, plastisin. Play-Doh itu salah satu bentuk padat. Ada banyak lagi ya, sayang ya. Sifat benda padat. 1. Bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah bentuk, pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Jadi, gelas dan pensil-pensil itu adalah bentuk dari padat. Sifat benda padat. 2. Beberapa benda padat dapat berubah bentuk saat ditekan. Nah, contohnya ini ada plastisin sama Play-Doh. Benda cair. Tadi kita sudah membahas benda padat, kita lanjut ke benda cair. Contoh benda cair itu ada air,
ada minyak, ada madu. Ini salah satu contohnya ya sayang ya. Nah, sifat benda cair. 1. Selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bisa dilihat sayangnya, air dituangkan di gelas, dia akan mengikuti bentuk gelasnya. 2. Memiliki volume yang tepat meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Dari gelas, airnya mengikuti di tempat wadahnya. Kita ubah airnya ke dalam botol-botol yang besar-besar. Nah, air tersebut akan mengikuti wadah tersebut. Ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya ada curug, atau tetap mengalir itu ada saluran air atau yang lainnya ya sayangnya. Contohnya kita bisa lihat dari air sungai. Air sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Nah, sekarang kita lanjut ke benda gas. Benda padat sudah, benda cair sudah. Nah, kita lanjut ke benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Ayo sama-sama kita tarik nafas. Keluarkan. Nah, itu gas ya sayangnya, bentuk dari gas. Contoh benda gas. 1. Udara, asap, awan, uap air, LPG. LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat di dalam tabung gas. Nah, ini contoh-contoh benda dari gas. Sifat benda gas. 1. Bentuk dan volumenya berubah. Nah, di sini contohnya ada anak laki-laki yang sedang meniup balon. Gambar seorang anak meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda. Tuh ada yang panjang, ada yang bentuknya bulat kecil, bulat besar, atau bulat saja yang besar. Nah, maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat benda gas. Kedua, menempati ruangan. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Nah, balon kalau misalnya besar berarti itu di dalamnya ada benda gas. Sifat benda gas. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah jika balon terus ditiup. Maka balon akan membesar dan meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kalau misalnya kalian terus meniupnya ya sayangnya. Sifat benda gas. Yang ketiga, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Oke sayangnya. Sifat gasnya itu tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita genggam, namun bisa kita rasakan. Nah, kesimpulan dari yang kita pelajari, 1, benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Yang kedua, benda memiliki 3 wujud, yaitu tadi apa sayangku? Wujud padat, terus cair, dan
dan gas yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang ketiga, benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Oke, tugas hari ini yaitu kerjakan buku tematik 3C, halaman 44 nomor 2, halaman 62 nomor 2. Gambarnya kurang ke bawahan ya sayang ya. Oke, di sini ada wujud zat, ada padat, cair, gas. Bentuknya tetap, mudah berubah atau mengikuti wadahnya, tidak merubah mengikuti bentuk wadahnya. Volumenya yang padat tetap, cair tetap, gas mudah berubah. Bu guru urang ya sayangnya, kerjakan buku tematik 3C, halaman 44 nomor 2, halaman 62 nomor 2. Oke sayang, terima kasih. Yuk kita tepuk semangat biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 3 multajam. 3 multajam. Oke sayang, Bu Guru pamit. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.